Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri dan kita lagi ada di program Yunus Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Untuk you people seperti biasa kita akan menyajikan 5 informasi menarik untuk Anda, jadi stay tune sampai akhir ya. Informasi pertama datang dari Provinsi Maluku, di mana pantai wisata Hunimua yang terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menjadi destinasi favorit yang ramai dikunjungi pelancong di libur lebaran tahun ini. Jadi pas banget nih ya untuk people yang berada di Provinsi Maluku untuk datang ke pantai wisata Hunimua. Jadi bagaimana informasi lengkapnya? Berikut liputannya. Maluku memiliki banyak sekali lokasi pantai. Salah satunya terletak di Pulau Ambon dan digemari oleh banyak warga untuk menghabiskan waktu libur panjang, terutama libur lebaran tahun ini. Pantai Hunimua, pantai yang dikenal dengan julukan Pantai Liang ini menjadi favorit pelancong karena pasirnya putih, air laut yang jernih, laut yang biru, serta pepohonan yang bisa membuat pelancong menikmati pantai sambil berteduh. Selain itu, sejumlah permainan serta fasilitas lain juga melengkapi pantai yang berada di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Butuh waktu 1 jam perjalanan darat dari kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kelonggaran melakukan perjalanan wisata dan kelonggaran operasional objek wisata yang diberikan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini membuat ribuan pelancong dari berbagai desa dan daerah tumpah ruah di Pantai Liang ini. Libur di sini karena selain tempatnya bagus tuh, terus fasilitasnya juga lumayan lengkap. Dan ya pasirnya pokoknya karena sudah terbiasa dengan di Liang, jadi kita lebih memilih di Liang. Kakak di sini datang dengan keluarga atau sendiri? Datang dengan keluarga, istri, dengan orang tua, dengan anak, saudara. Jadi biasanya setiap hari libur begini kakak datang di sini saja? Biasanya sih kalau jadwal bulanannya sih sering rutin ya, tapi biasanya sih mungkin paling sedikit sebulan sekali lah kalian. Kalau untuk hari libur lebaran kayak gini itu kisaran 1000-an. Bisa, karena untuk sementara untuk hari ini dari jam 8 sampai saat ini sudah 1.300 lebih yang ada pengunjung. Pak, ini untuk tiket masuk sendiri ini biasanya berapa Pak? Kalau untuk dewasa kan ada kriteria kartisnya tuh, untuk dewasa itu 5,5, 5.500, anak 3.500. Kalau mobil roda 4 begini 6.000. Diperkirakan puncak kunjungan ke pantai ini akan terjadi pada pengunjung libur lebaran tahun 2022 atau di hari Sabtu dan Minggu. Dari Maluku Tengah, Maluku, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dari Provinsi Maluku kita beralih ke Provinsi Kalimantan Tengah. Kumkum adalah tempat wisata yang terletak di tengah kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tempat wisata ini ramai dikunjungi pelancong di musim libur lebaran tahun ini. Selain alamnya yang juga asri, pengelola juga menambah beberapa fasilitas lain, sehingga Kumkum menjadi pilihan untuk destinasi wisata keluarga. Jadi bagaimana informasi lengkapnya? Berikut liputannya. Masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya mengisi libur lebaran tahun ini dengan mengunjungi objek wisata. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Kumkum, sebuah taman wisata yang terletak di Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tempat ini dilewati oleh Sungai Kahayan yang melengkapi nuansa alam yang asri di tengah kota. Rimbunnya pepohonan bisa ditelusuri oleh para pengunjung dengan berjalan di atas bilah-bilah kayu ataupun jalan beton yang dibuat di atas tanah berawa-rawa. Tersedia juga bangku-bangku dan kursi kayu untuk pengunjung yang ingin beristirahat. Untuk anak-anak, sebuah taman bermain tersedia dan bisa digunakan sepuasnya. Bila waktu makan tiba, di dalam taman Kumkum ini juga tersedia sajian kuliner yang menggugah selera. Tentu saja, pengunjung harus membayar untuk setiap pilihan hidangan yang diinginkan. Saat libur lebaran tahun ini, jumlah pengunjung terus meningkat sehingga mendatangkan berkah
bagi pengelola Taman Wisata Kumkum. Di lebaran pertama kemarin tuh rame banget. Terus yang hari kedua juga rame, sampai hari ini juga rame. Terus pengunjungnya juga mengikuti protokol kesehatan. Ada berkahnya juga ya bang. Lumayan pendapatan sih bang, daripada yang corona yang tahun kemarin. Menyambut libur lebaran kali ini, selain sarana dan prasarana, serta fasilitas yang sudah ada, pengelola menambahnya dengan pertunjukan live musik dan karaoke, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Ini sangat menghibur, makanannya cukup sederhana dan enak, lalu ada live musiknya, dan anak-anak kalau dibawa ke sini juga tempat bermain banyak, sehingga cukup menyenangkan lah. Pengelola kawasan tetap menegakkan protokol kesehatan sebagai syarat operasional di tempat wisata di masa pandemi COVID-19. Namun, banyak pengunjung terlihat tidak berdisiplin saat berada di kawasan tersebut. Selain tidak menggunakan masker, sampah-sampah juga terlihat di sejumlah tempat, termasuk di kandang hewan. Jika tempat wisata ini akan terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan, pengelola dan masyarakat harus lebih peduli dan menegakkan disiplin dengan lebih baik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Nah, you people, nggak lengkap nih kalau misalnya kita mudik nggak bawa oleh-oleh atau buah tangan. Oleh-oleh khas Brebes seperti telur asin menjadi salah satu yang diminati para pemudik untuk dibawa pulang. Pemilik sentra oleh-oleh ini mengaku arus mudik dan arus balik memberikan keberkahan nih bagi penjual oleh-oleh khas Brebes. Jadi bagaimana liputan lengkapnya? Ini dia. Arus mudik dan arus balik tahun ini memberi keberkahan bagi para penjual oleh-oleh khas Brebes, terutama yang menjual telur asin. Seperti yang dialami oleh Dani Bagus Purnama, seorang pemilik sentra oleh-oleh di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dani mengungkapkan, diperbolehkannya mudik membuat produksi telur asin miliknya meningkat hingga lebih 3 kali lipat. Menurut Dani, hal ini sejalan dengan omset yang diraih, yakni lebih dari 3 kali lipat juga. Apalagi omset berpotensi meningkat saat puncak arus balik pada 6 hingga 8 Mei. Sebab itu ia mengaku senang dengan kondisi yang dialami saat ini. Saya sangat senang sekali ya, khususnya untuk para pedagang telur asin khas Brebes. Kita sangat antusias dengan adanya arus mudik ini dan arus balik, karena kita seperti rindu yang terbalaskan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa 2 kali kita nggak boleh pulang mudik, dan sekarang diperbolehkan. Sangat terima kasih kepada pemerintah, sehingga saya merasa bahwa dampaknya cukup baik, sangat baik. Di sisi lain, telur asin sebagai oleh-oleh khas Brebes rupanya digemari oleh para pemudik yang mengaku memborong telur asin untuk dibawa pulang ke tempat tujuan Bali. Ini biasanya saya bawa untuk pesanan teman-teman sih di Surabaya. Ini saya untuk pembelian sekitar 27 kotak. Gitu. Jadi memang sudah langganan sih, dari dulu saya beli di toko ini. Ini memang rasanya beda dibandingkan dengan telur asin di daerah lain. Selain rasanya lebih masir, ada juga rasa berminyak, jadi memang beda banget dari daerah atau toko lain. Ini kan telur asinnya sini udah terkenal dari dulu dan khas Brebes ya. Kebetulan kita ada saudara di Brebes ini, dan setiap tahun kita kalau pulang ke Jakarta itu pasti mampir dulu ke sini untuk beli telur asin, yes. Karena memang dibanding yang lain, ini paling oke lah rasanya. Kita karena keluarga besar biasanya sampai 10 dus gitu, tapi sekarang karena lagi rame dibatasin. Biasanya sampai 10, kadang 8 dus kali 10 gitu ya. Nah, bagi Anda yang sempat melintasi Brebes dan ingin membawa oleh-oleh khasnya, telur asin bisa menjadi pilihan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, you people, arus balik lebaran 2022 para pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari sebelumnya. Usai mudik, sejumlah penumpang mengatakan memilih lebih awal balik karena sudah ingin mempersiapkan kerja dan khawatir kesulitan atau kehabisan tiket sesuai jadwal pulang. Jadi bagaimana informasi lengkapnya? Check it out.
Seperti inilah suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 5 Mei yang terus mengalami peningkatan drastis penumpang usai mudik atau pulang kampung. Hampir setiap 1 jam, kereta api yang membawa ribuan penumpang dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tiba di stasiun kelas ekonomi dan bisnis. Mereka yang baru tiba turun dari kereta terlihat membawa tas-tas besar bersama keluarganya. Beberapa dari pemudik mengaku lebih awal balik ke Jakarta karena khawatir kehabisan tiket baliknya, serta untuk persiapan bekerja kembali. Kenapa pulang lebih awal nih? Karena emang kan di situnya nggak bisa liburnya nggak bisa seenaknya juga sih. Jadi kayak udah ditentuin 10 hari ya udah 10 hari. Oh, siapin ya, Bu? Kehabisan sih yang harganya murah, cuma ya standar aja sih ekonomi yang itu Dharma Wangsa. Sementara itu, Kepala Humas Daup 1 Jakarta, Eva Hairunisa mengatakan, untuk keberangkatan di Stasiun Senen, Stasiun Gambir, dan stasiun lainnya di Daup 1 Jakarta masih terbilang tinggi, yaitu sekitar 26.000 penumpang. Sementara untuk kedatangan, diperkirakan mencapai sekitar 38.400 penumpang yang akan turun di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikampek, Stasiun Karawang, dan Stasiun Cikarang. Dan kami pastikan semua penumpang yang berangkat tersebut memenuhi persyaratan secara protokol kesehatan, dan juga penumpang yang turun juga telah diperiksa protokol kesehatan ataupun perlengkapan kesehatannya pada saat di stasiun awal. Sehingga pada saat turun tentunya kami akan melakukan pengaturan melalui berbagai petugas pelayanan yang ada di stasiun agar tidak terjadi penumpukan ataupun berkerumun di area stasiun sehingga dapat mengganggu flow penumpang. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Informasi terakhir YouPeople, puncak arus balik di Pelabuhan Domestik Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 Mei. Jadi bagaimana informasi lengkapnya? Ini dia. Pelabuhan Domestik Karimun akan kembali dipadati penumpang pada arus balik Lebaran yang diperkirakan akan melonjak pada 6 hingga 7 Mei. Penumpang arus balik akan didominasi oleh para pemudik yang berasal dari Karimun dan yang berasal dari pulau-pulau di sekitar Karimun. Kepala Bidang Sertifikasi dan Status Hukum Kapal KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, Gamal Sembiring menyebut, pihaknya akan melihat situasi di lapangan. Jika armada kapal yang tersedia tidak mencukupi mengangkut penumpang arus balik, pihaknya akan meminta kepada pemilik kapal untuk menambah armada kapal. Prediksi kita akan maksimal pada hari Jumat besok. Jumat dan Sabtu kemungkinan itu yang kemarin kembali mudik, kembali datang ke Karimun. Kita berharap para pemudik kemarin balik ke Karimun supaya jangan membawa keluarga. Nah, kondisi di Karimun juga secara ekonomi belum begitu pulih. Kita berharap untuk kondusifnya dulu kembalilah dengan keluarga yang datang. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Yunus Weekend edisi kali ini. Saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official TV. Salam sehat, sampai jumpa. Bye!